Untuk salib-Mu Tuhan, untuk salib-Mu yang penuh kuasa, yang menebus kami, membayar kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah
Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mengikuti renungan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik anak-anak, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Ya, tema renungan kita pagi ini berkaitan dengan Paskah, yaitu kematian Kristus untuk memberi hidup yang kekal. Kematian merupakan hal yang ditakuti oleh siapapun tanpa memandang agama, kedudukan, suku, dan kekayaan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus Yesus, apakah hal ini juga sama menakutkan untuk kita? Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyikapi kematian yang tidak menakutkan atau kematian yang memberi hidup untuk selama-lamanya atau keselamatan hidup yang kekal? Keselamatan berarti tindakan atau hasil pembebasan dari bahaya atau penyakit. Pengertian di atas telah bergeser menjadi arti kelepasan moral atau spiritual. Di dalam Perjanjian Baru, arti keselamatan yang disediakan Allah kepada manusia adalah lepas dari hukuman dosa dan murka Allah, lepas dari kuasa dosa dan menikmati kemerdekaan, memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian bersama Kristus. Alasan manusia perlu keselamatan karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan dosa mengakibatkan kematian yang kekal. Roma 6 ayat 23. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah sudah terputus. Manusia berdosa ini menyebabkan seisi dunia jatuh dalam dosa. Seorang bayi sejak lahir telah membawa dosa asal atau warisan. Karena dosa asal itulah manusia dapat berbuat dosa, yang disebut dosa perbuatan. Agar manusia bisa memperdamaikan hubungannya dengan Allah, salah satu caranya adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa maut selain melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya dan meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dunia yang penuh dengan dosa. Karena Dia mengasihi setiap manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab Allah adalah kasih. Dia mau menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya dan taat sampai mati di kayu salib. Hanya mau menyelamatkan setiap manusia dari kematian kekal. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita dari kuasa maut selain melalui Yesus Kristus, karena Dialah pemegang kunci kerajaan surga dan kerajaan maut. Sebab kita juga tidak sanggup melepaskan diri dari hukuman dosa.
Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dengan kata lain ialah 100% Allah dan 100% manusia. Bukan setengah Allah dan setengah manusia. Yesus sepenuhnya manusia seperti kita dan mempunyai tubuh yang sama dengan kita, yang bisa terluka dan sakit. Dia juga mengalami rasa haus yang hebat, rasa sakit, dan kesedihan yang mendalam. Tuhan Yesus telah memikul beban seluruh dosa umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan murka Bapanya yang kudus di atas pundaknya. Kita bisa merenungkan kembali berapa banyak beban yang harus dipikul Tuhan Yesus saat menghadapi salib yang penuh dengan penderitaan yang begitu mengerikan. Detik-detik di Getsemani membuat Yesus sangat bergumul, stres yang berat, dan gemetar. Sehingga Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya ini. Karena Tuhan Yesus adalah manusia biasa. Dengan mengandalkan kekuatannya, dia tidak bisa menyelesaikan semuanya ini. Dia perlu kekuatan daripada Bapanya, sehingga dia bisa menyelesaikan semua kehendak dari Bapanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Matius 23 ayat 39. Kematian Kristus telah menggenapi nubuat-nubuat kita suci dan telah memperdamaikan hubungan manusia dengan Allah dan memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ia telah menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Semua yang dijanjikannya kepada kita telah digenapi melalui kebangkitannya, yaitu disebut Paskah. Kebangkitan membawa pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya melalui iman. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita masih hidup di dalam dosa. Demikian binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kristus telah bangkit dan telah pergi ke tempat Bapa untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan ia juga akan datang kembali dan membawa setiap orang percaya ke tempatnya, supaya di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita berada. Tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang kekal, kota yang kudus, atau Yerusalem yang baru. Di situ tidak ada lagi segala air mata, maut tidak ada berkuasa lagi, tidak akan nada pergaulan, tidak ada lagi nada perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu atau telah dikalahkan melalui pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Betapa mengasihinya Tuhan Yesus kepada manusia berdosa. Kita adalah orang yang tidak layak untuk menerima semuanya ini. Tetapi karena begitu besar kasihnya kepada kita,
Dia menyediakan jalan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Kematian yang memberi hidup merupakan janji firman Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Dalam kalender gereja yang disebut dengan Paskah, merupakan salah satu puncak perayaan bagi orang percaya. Sebab Paskah adalah perayaan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau hari kemenangan atas kuasa maut. Dia adalah seorang gembala agung yang telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Dia telah menderita, mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah momen Paskah untuk kita. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebagai rasa syukur kita atas keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma dan telah dibayar dengan lunas melalui Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami untuk senantiasa mengiring Engkau, dan kami bersyukur bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau rela mati untuk kami demi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.